Tok, 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 masuk. Setelah mendengar sahut dari dalam, seorang wanita seksi dengan rambut panjang terurai, berwarna kuning kecoklatan membuka pintu ruangan sang big boss. Selamat siang tuan, sapa sekretaris baru Arthur. Jawab Arthur dengan dahaman. Katakan, perintah Arthur dingin tanpa melihat sang sekretaris yang berusaha mencari perhatian. Arthur yang hanya fokus pada dokumen berkas di hadapannya. Cleopatra merapikan penampilannya dan mengangkat sedikit bawahan span miliknya dan membuka satu anak kancing pada blus ketat yang ia kenakan. Apa kau tuli dan bisu? Ujar Arthur dingin yang mana membuat Cleopatra tersedat kaget. Maaf tuan, 1 jam lagi ada pertemuan dengan investor dari Dubai tuan, lapor Cleopatra. Ada lagi? Tidak ada lagi tuan. Keluarlah, perintah Arthur. Ada yang Anda butuhkan lagi tuan? Tanyanya penuh harap. Suamiku tidak butuh sesuatu jadi keluarlah, sela Kim yang menyahuti pertanyaan sekretaris model ulat keket itu. Kimberly yang sejak tadi memperhatikan gerak-gerik Cleopatra yang berusaha mengambil perhatian sang suami. Dia tidak akan membiarkan wanita model ulat keket betina ini mendekati suami tampan dan manisnya. Tidak semudah itu Marimar, batin Kim sinis. Bukankah begitu sayang? Ujar Kim pada suaminya. Apa? Sahut Arthur yang sejak tadi hanya fokus memeriksa dokumen berkas yang menumpuk. Apakah membutuhkan sesuatu sayang? Seru Kim sambil menghampiri suaminya. Arthur mengulurkan tangannya untuk menyambut istri cantiknya itu dan langsung mendudukkan sang istri di atas pangkuannya. Aku membutuhkan susu rasa mochiku, Okusan. Sahut Arthur, jangan lupa senyum penuh maksud terlihat di wajah tampan bermata sipit ini. Cak, dasar mesum. Aku hanya menginginkan susu cap gunung kembar rasa mochi dan ada label halalnya tentunya. Sahut pria itu kembali dengan alis yang naik turun. Ternyata suami polosku mesum juga, kakek Kim sambil mencubit kedua pipi suaminya. Kau tampak menggemaskan sayang? Benarkah? Aku ingin membawamu ke ranjang dengan senang hati aku ikut Okusan. Pasangan suami istri itu tidak mengindahkan kehadiran seorang gadis yang sejak tadi menyaksikan keromantisan mereka dengan rasa iri hati dan iri dengki tentunya. Kau masih di sini? Sela Kim yang melihat Cleopatra masih berada di ruangan suaminya. Apa kau ingin menyaksikan kami bercinta? Sarkas Kim sinis. Keluarlah, perintahnya dingin. Dengan perasaan kesal, Cleopatra keluar dari ruangan Arthur. Niat hati ingin mendapatkan perhatian sang big boss, tapi apa yang ia dapatkan sebuah adegan romantis yang membuat hati irinya mengepul. Cih, dasar bibit pelakor. Capik Kim. Sejak kapan suamiku ini mempunyai sekretaris wanita model kayak gitu? Capik Kim kesal. Sejak tadi? Jonathan yang membawanya kemari. Aku tidak suka dia dekat-dekat denganmu. Aku juga tidak suka. Mataku bisa sakit melihat wajah penuh olesan makeup itu. Ya sudah, pecat saja. Baiklah okusanku yang tercantik. Oh, suamiku yang manis dan tampan. Ayo, saatnya melakukan pertemuan sayang. Apa aku boleh ikut? Tentu saja boleh. Apa tidak apa-apa dengan penampilanku seperti ini? Arthur menelisik penampilan istrinya dan dia pun memberikan jari jempol yang bertanda oke. Baiklah, mari kita berangkat sekarang sayang. Mari Okusan. Pasangan pengantin baru itu pun keluar dari ruangan dan berjalan ke arah lift yang akan mengantar mereka ke lantai dasar tanpa menghiraukan wajah kesal dan iri hati Cleopatra. Ting. Kau tak apa menungguku di mobil Okusan? Ucap Arthur saat mendapatkan panggilan telepon dari asistennya. Baiklah, tapi jangan lama-lama, aku takut merindukanmu sayang. Goda Kim jangan lupa senyum cantik wanita itu. Tentu Okusanku. Kimberly pun meninggalkan suaminya setelah memberikan kecupan di bibir tipis suaminya itu. Kimberly berjalan dengan langkah yang begitu anggun dan elegan. Semua orang yang berpapasan dengannya begitu mengagumi kecantikan alami miliknya. Kim menghentikan langkahnya ketika sebuah tubuh sintal dan wajah yang dihiasi make up super tebal menghalangi jalannya. Kim hanya memutar matanya dan segera memasang wajah datar. Cak, kenapa perusahaan suamiku dipenuhi ulat keket? Batin Kim kesal. Permisi Nona, seru Kim ramah.
Kau dari mana dan kenapa kau menaiki lift khusus Big Boss di sini? Saut wanita dengan dandanan sangat menyakitkan mata. Maaf, itu adalah urusan saya, Nona. Jawab Kim dingin. Cih, pasti kau hanya wanita murahan yang menjadi partner ranjang Big Boss. Celutuk wanita yang memiliki rambut merah menyala itu. Astaga, kenapa aku harus menghadapi begitu banyak bibit-bibit pelakor di perusahaan suamiku sendiri? Geram Kim dalam hati. Katakan, apa kau partner ranjang Tuan Muda Kato? Bentak Pamela, gadis yang begitu menggilai suaminya. Iya, aku partner ranjang Tuan Muda Kato, balas Kim enteng. Dasar murahan, berani-beraninya kau menggoda pria incaranku? Pekik Pamela dan menunjuk-nunjuk wajah datar Kim. Itu urusan saya, Nona. Balas Kim santai yang membuat Pamela kepanasan dan kepalanya sudah mengepul, siap untuk memberi makian dan perhitungan pada wanita yang berani menggoda pria idamannya dan juga idaman para wanita di perusahaan Kato Group. Dasar wanita sok kecantikan. Memang saya cantik dan plus alami, bukan cantik kalengan ataupun oplosan, sindir Kim pedas. Kau? Geram Pamela. Iya saya, Nona. Dasar wanita murahan, maki Pamela dengan wajah geram. Maaf, saya wanita mahal, Nona, dan saya tidak menjual tubuh saya dengan cara murahan, seperti model Nona ini, memamerkan tubuh Anda seperti wanita jalan yang berada di klub. Sarkas Kim pedas dan tajam setajam silet. Aku rasa Anda salah tempat, Nona, untuk pamer tubuh di sini. Aku rasa Anda tidak berniat bekerja di perusahaan ini, tapi Anda sedang berniat jual diri. Katakan padaku berapa harga diri Anda, ujar Kim dengan mulut tanpa efek filter itu. Sedangkan Pamela hanya bisa mengeram dengan kepala yang sudah berasap akibat kepulan yang berlebihan efek dari perkataan panas dan pedas Kim. Gadis itu hanya bisa berniat menampar Kim, tapi gerakannya itu bisa dibaca oleh Kim, yang dengan gesitnya menahan telapak tangan Pamela yang ingin menampar wajahnya. Kim mau melintir tangan Pamela sehingga gadis itu meringis sakit. Mungkin tangannya itu sudah patah, itu terdengar dari suara krek dari tangan kanan Pamela. Bukan itu saja, Kim juga menarik rambut gadis itu dan membenturkannya ke dinding, sehingga dahi Pamela mengeluarkan cairan merah segar. Kim juga memberi sebuah tamparan kiri kanan yang cukup keras, yang membuat Pamela tak sadarkan diri. Cih, decih Kim, dan meninggalkan Pamela di sana dalam keadaan tak sadarkan diri. Bibit pelakor memang harusnya disingkirkan dengan cara sekali gibas, dan membuka mulut hinanya dengan hinaan juga. Gumam Kim sambil berjalan ke arah pintu keluar, masuk perusahaan Kato Group.